Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum memasuki pelajaran yang pertama, Ibu absen satu persatu terlebih dahulu ya. Pertama, Aisyah, hadir Bu. Bima, sakit Bu. Ica, hadir Bu. Oke, sudah semua ya? Sebelum memulai kelas kita pada hari ini, Ibu punya tepuk semangat. Kita lakukan bersama-sama yuk. Kalau kau suka belajar, tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar, teriak hore. Hore, tepuk semangat. Semangat, yeay. Nah, pada tema kali ini ada kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu kalian harus bisa menjelaskan bentuk luar dari tubuh hewan beserta dengan fungsinya. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian bisa mengamati gambar serta mampu menjelaskan bentuk luar dari tubuh hewan beserta fungsinya dengan benar. Yang kedua, kalian harus bisa membedakan bentuk luar tubuh hewan beserta fungsinya. Yang ketiga, kalian harus dapat menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan kepada kalian mengenai bentuk luar tubuh hewan beserta fungsinya. Apa kalian siap untuk belajar, teman-teman? Siap, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang adaptasi dari morfologi hewan. Banyak makhluk hidup yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan cara menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungannya. Nah, bentuk penyesuaian inilah yang kemudian dikenal dengan istilah adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh struktur tubuh atau alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Nah, ini dilakukan oleh makhluk hidup karena perubahan yang terjadi merupakan perubahan bentuk luar. Nah, hewan itu kan tidak hanya ada di daratan, pasti juga ada yang di air dan di udara. Begitu pula dengan bentuk luar dari tubuh mereka menyesuaikan dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, berikut Ibu akan menunjukkan satu video tentang penjelasan bentuk luar tubuh dan fungsi dari hewan-hewan tersebut. Disimak ya teman-teman, silakan diamati. Bagian tubuh hewan serta fungsinya. Nah, adapun bagian tubuh hewan itu secara umum terdiri dari bagian kepala, bagian badan, dan bagian alat gerak. Bagian tubuh hewan yang akan kita bahas pada video ini yaitu yang pertama itu ada serangga, contohnya belalang. Kemudian ada Pisces, contohnya ikan. Ada amfibi, contohnya katak atau kodok. Ada aves, contohnya itu burung. Ada reptilia, contohnya kadal. Dan ada mamalia, contohnya itu kucing. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari bagian tubuh dan fungsi serangga. Itu contohnya belalang. Nah, belalang ini memiliki bagian-bagian tubuh yang berfungsi untuk menjalankan kehidupannya. Nah, bagian yang pertama yang ditunjukkan oleh anak panah itu disebut dengan bagian kepala. Bagian yang kedua disebut dengan perut. Bagian ketiga disebut dengan kaki. Nah, belalang ini memiliki bagian tubuh tambahan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain, yaitu ada bagian yang disebut dengan antena. Nah, ada yang tahu nggak fungsi dari antena pada belalang? Ica, Bu. Sebagai peraba, perasa,
pendengaran, dan penciuman pada belalang. Betul. Nah, fungsi dari antena ini pada belalang adalah sebagai peraba, perasa, pencium, dan pendengaran. Terakhir itu ada sayap. Sayap ini berfungsi untuk membantu belalang ketika melompat. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, kaki bagian belakang dan kaki bagian depan belalang itu ukurannya berbeda. Jadi kaki bagian belakang itu lebih panjang yang berguna untuk belalang melompat tinggi. Seperti itu ya. Nah, jadi si belalang ini memiliki 6 kaki. Adapun bagian tubuhnya itu yang pertama disebut dengan kepala, kemudian bagian kedua disebut dengan mata, bagian ketiga disebut dengan insang. Nah, jadi letak insang ini berada di bawah penutup insang. Jadi penutup insang ini namanya operculum. Di bawah operculum ini ada insang ikan. Insang merupakan alat pernapasan pada ikan. Nah, bagian selanjutnya yaitu ada badan. Bagian kelima disebut dengan sirip, dan bagian yang terakhir disebut dengan ekor. Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang hidup di air. Ikan mempunyai sirip yang berfungsi untuk berenang dan tubuh yang ramping untuk memudahkan bergerak di dalam air. Nah, tubuh ikan ini biasanya ditutupi oleh sisik. Yang dimaksud dengan sisik itu adalah bagian ini, ya, bagian yang menutupi tubuh atau badan dari ikan. Nah, kemudian ekor berfungsi untuk membantu pergerakan ikan di dalam air. Nah, umumnya ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itulah bagian-bagian tubuh dari ikan serta fungsinya. Berikutnya hewan yang ketiga yaitu ada amfibi, contohnya itu ada kodok. Adapun bagian tubuh dari kodok yang pertama itu ada bagian kepala, kemudian ada mata, kemudian ada perut, ada kaki depan, ada kaki belakang, dan pada diri kakinya itu terdapat selaput kaki. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, kaki belakang kodok itu lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, kaki belakang yang lebih panjang ini berguna untuk membantu katak ketika ia melompat. Nah, jadi katak ini ketika berudu dia hidup di air dan bernapas menggunakan insang, dan ketika dewasa dia bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Maka dari itu kulit dari katak itu berpori-pori karena digunakan untuk membantu dalam bernapas. Nah, itulah bagian tubuh dan fungsi dari katak. Hewan yang selanjutnya yaitu ada reptilia, contohnya dari sini adalah kadal. Nah, adapun bagian tubuh dari kadal itu yang pertama, kalian bisa perhatikan tanda panahnya, disebut dengan kepala, kemudian bagian kedua disebut dengan mata, bagian ketiga ada perut, bagian keempat ada kaki, dan bagian terakhir itu disebut dengan ekor. Nah, hewan reptilia ini merupakan hewan bertulang belakang yang bersisik dan bernapas menggunakan paru-paru. Kadal memiliki tubuh panjang dan ramping yang meruncing ke belakang dan berakhir dengan ekor. Kadal memiliki leher yang panjang, dan pada badannya terdapat 4 kaki dengan 5 jari pada tiap-tiap kakinya. Nah, ekor kadal yang panjang membantu dalam pergerakannya. Beberapa jenis kadal akan memutuskan ekornya jika berada dalam keadaan berbahaya. Ekornya yang putus akan bergerak-gerak dan menarik perhatian pemangsa, sehingga kadal dapat melarikan diri dari musuhnya. Nah, itulah bagian tubuh dari kadal. Hewan yang selanjutnya yaitu ada aves, contohnya di sini ada burung. Nah, berikut ini merupakan bagian tubuh dari burung. Yang pertama itu ada bagian kepala, yang kedua bagian paruh, yang ketiga bagian badan. Ini merupakan bagian badan dari burung. Kemudian yang keempat itu ada sayap, yang kelima ada bagian kaki, dan yang keenam itu ada bagian ekor. Burung adalah hewan yang mempunyai sayap dan tubuhnya ditutupi oleh bulu. Nah, bulu-bulu ini berguna untuk menjaga suhu tubuh burung dan membantu burung ketika terbang. Nah, sayap burung selain digunakan terbang, juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung. Nah, kalian bisa perhatikan bentuk pada paruh burung itu berbeda-beda. Bentuk paruh burung yang berbeda itu disesuaikan dengan jenis makanannya. Begitupun juga kakinya. Jadi bentuk kaki setiap burung itu berbeda-beda disesuaikan dengan apa yang menjadi makanannya. Pada beberapa kaki aves itu terlihat ada yang berselaput, contohnya itu bebek. Nah, jadi bentuk kaki ini juga disesuaikan dengan cara memperoleh makanannya. Kalian bisa perhatikan pada kaki bebek itu berselaput. Kenapa kaki bebek berselaput? Karena untuk memudahkan bebek berjalan di tanah yang berlumpur atau ketika ia berenang di air. Itu. Itulah bagian tubuh dari burung. Hewan yang terakhir yaitu ada mamalia. Contohnya di sini adalah kucing. Adapun bagian tubuh kucing, yang pertama itu ada bagian kepala, yang kedua ada bagian mata, yang ketiga ada bagian kumis, yang keempat ada bagian telinga, yang kelima ada bagian badan, dan yang keenam itu ada bagian kaki, dan yang terakhir itu ada bagian ekor.
bagian tubuh tambahan dari kucing ini adalah adanya kumis. Kumis adalah salah satu bagian dari tubuh yang penting bagi kucing, karena kumis kucing ini terhubung ke bagian saraf. Adapun fungsi dari kumis pada kucing ini, yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi sesama kucing, yang kedua sebagai alat mendeteksi perubahan udara dan mendeteksi arah gerak mangsanya, yang ketiga yaitu membantu dalam berburu mangsanya, dan yang kelima sebagai navigasi di tempat yang gelap, atau ketika kucing berjalan di tempat yang gelap. Kumis pada kucing juga sering disebut dengan misai. Nah, selain kumis, kucing juga memiliki ekor. Nah, ekor ini berfungsi sebagai alat keseimbangan pada kucing. Nah, itulah bagian-bagian dan fungsi tubuh pada hewan. Nah, kalian kan sudah mempelajari dan mengamati dari video tentang bentuk luar tubuh dari hewan. Nah, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak apa aja sih bentuk luar yang ada pada hewan kadal? Angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, Aisyah. Bagian tubuh luar dari kadal itu ada kepala, mata, perut, kaki, serta ekornya. Betul. Apa yang dikatakan Aisyah itu benar ya. Dan selanjutnya Ibu mau tanya ke Ica. Ica, masih ingat nggak apa aja sih struktur yang ada pada hewan kucing? Dan termasuk jenis apakah kucing tersebut? Ica, Bu. Bentuk luar dari kucing itu ada kepala, badan, telinga, mata, ekor, kumis, dan kaki. Nah, kucing ini termasuk jenis mamalia karena dia hewan yang menyusui. Nah, kalian kan sudah benar dan sudah paham tentang apa aja struktur yang ada pada bentuk luar hewan. Nah, di sini Ibu mau kasih soal kepada kalian untuk dijadikan pekerjaan rumah ya. Soalnya adalah sebutkan ciri-ciri dan jenis perbedaan apa saja yang ada pada hewan, ikan, dan burung. Baik, Bu. Materi kita sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ica, Bu. Ica mau tanya, kenapa kadal bisa memutuskan ekornya secara tiba-tiba? Nah, pertanyaan yang bagus, Ica. Nah, kenapa kadal bisa memutuskan ekornya ketika dalam bahaya? Nah, itu merupakan bentuk perlindungan diri khususnya untuk hewan reptil seperti kadal, cicak, dan lain sebagainya. Nah, mereka memutuskan ekor itu bukan tanpa suatu sebab. Karena memutuskan ekor itu biasanya mereka merasa terancam atau ada musuh lain yang ingin menyerang mereka. Nah, oleh karena itu mereka bisa sewaktu-waktu memutuskan ekor untuk mengelabuhi musuhnya. Jadi itu ya jawabannya, Ica. Baik, Ibu, terima kasih jawabannya. Sama-sama, Ica. Kesimpulan pada materi yang kita pelajari hari ini adalah setiap hewan yang ada di dunia ini memiliki bentuk struktur luar tubuh mereka masing-masing sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, lingkungan tempat tinggal mereka itu tidak hanya ada di air, tapi juga ada di daratan serta di udara. Nah, oleh karena itu mereka memiliki bentuk struktur tubuh tersendiri sesuai dengan lingkungan yang mereka tinggali. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf jika ada salah kata ataupun ucapan yang Ibu sampaikan kepada kalian. Mohon dimaklumi. Tidak lupa kita mengucap Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan menjadi manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.